Pada bagian ini, saya akan menyampaikan tentang teknik membuat judul artikel ilmiah. Nah, jadi sekali lagi ini adalah bagian dari kegiatan kita di tentang cara menulis artikel ilmiah, ya. Di bagian ini kita membahas secara khusus tentang judul. Nah, kesan pertama dalam menentukan sebuah artikel itu layak atau tidak adalah dari judul dulu. Jangan judulnya ambigu, tidak jelas ya. Dan harus efektif. Ya, efektif. Jangan panjang banget gitu. Ya, tidak usah yang terlalu panjang seperti judul skripsi ya. Dibuat singkat, ada yang mengatakan 14 sampai 16 kata itu udah oke. Semakin pendek tuh semakin berpengaruh pada jumlah citasi ya. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan citasi itu lebih besar ketika judul artikelnya itu singkat. Nah, meskipun juga ada teman yang kontradiktif, ya maksudnya tidak sesuai ya dengan penjelasan dari Let's Sport ini. Memuat ide, topik, variabel, dan isu teoretik. Minimal ada variabel tentunya ya. Ya kalau ada idenya apa, ide utamanya, isu teoretiknya apa. Ada juga kadang-kadang itu menggunakan beberapa jargon ya. Itu nggak masalah kalau jargonnya yang secara umum. Atau misalnya juga beberapa kata-kata yang menggugah orang mau membaca gitu, pengen membaca gitu. Ada juga begitu ya. Judul tidak dibuat seperti mirip dengan tugas akhir, misalnya hubungan antara variabel X dan Y, nggak usah. Ya. Jadi judul itu berbeda dengan judul artikel ilmiah itu berbeda dengan judul proposal penelitian, tidak masalah. Dan berbeda dengan laporan akhir penelitian untuk tujuan administrasi, kelulusan atau hibah penelitian misalnya, itu nggak masalah. Ya, kita bedakan. Jangan sama persis dengan skripsi atau misalnya tesis dan disertasi kita. Bedakan, nggak masalah. Hindari singkatan atau akronim, tapi kalau sudah umum ya nggak masalah ya akronimnya. Jangan kaku, ya biasanya mungkin teman-teman kalau baca international journal itu ada yang judulnya menggunakan titik dua, tanda tanya, tanda seru, ya itu biar lebih menarik dibaca. Nah, kalau teman-teman lihat contoh di bawah ini, nah ini ada yang A, ini cukup panjang 13 kata, ya. Kalau kita lihat yang B, ini lebih pendek, ya tentu ya kita akan mungkin mengambil yang B gitu karena lebih pendek cuma 7 kata ya dan bahkan yang ini pakai titik dua gitu titik dua perspektif teori identitas sosial udah gitu pada ini kan sama aja sebenarnya faktor-faktor diganti dengan antecedent kemudian mempengaruhi dukungan bawahan menggunakan leader endorsement ya katanya ya dukungan bawahan terhadap pimpinan ya pemimpin jadi leader endorsement ini menarik ya judulnya. Yang di bawah lagi contohnya. Ini sama-sama 11 kata, tapi ada perbedaan. Ya contoh, mawas diri berideologi. Menarik ya. Apa itu mawas diri berideologi? Gitu. Jadi reviewer dan juga editor langsung tertarik gitu. Dibandingkan dengan hubungan antara perilaku religius dengan motivasi ekspresi prasangka di media sosial. Ya intinya sama ya. Tapi ini lebih menarik. Tantangan berpartisipasi religius online di era ujaran kebencian. Tuh kan? Mirip ya. Ya intinya sama tapi ya susunan katanya itu lebih menarik yang A. Kalau ini yang B tadi.